Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom saudara-saudara semuanya. Shalom. Haleluya. Ya, hari-hari ini sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Betul tidak? Ini sudah ada pada jalan santai, ada lomba-lomba, ada persiapan semua, meriah semuanya. Nah, kita tiap minggu, tiap hari merayakan kemerdekaan kita. Kita adalah orang-orang merdeka dari belenggu dosa. Amin. Luar biasa. Kalau saya tanyakan di sana, apakah Anda seminggu ini, seumur hidup ini diberkati Tuhan? Amin. Yang di sana, yang di belakang sana diberkati Tuhan. Yang sebelah kini, yang sebelah sini, luar biasa. Siapa memuji Tuhan semuanya? Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan, bukan siapkan hati aja, siapkan tenaga kita, suara dites, ya, tepuk tangan sudah pemanasan semuanya. Let's go. Come on. Sorak-sorai Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Come on, biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Come on, Allah diagungkan. Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Mari kita tinggikan Dia. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Sekali lagi, bersoraklah bagi Tuhan. Come on, biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Sorakan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Sekali lagi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Mari semua bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, come on, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Biarlah Allah yang ditinggikan di tempat ini. Dia Allah yang sangat luar biasa. Tuhan, hanya nama-Mu yang paling mulia. Engkau Allah yang terbesar. Hanya Engkaulah Allah yang layak ditinggikan. Alam semesta
kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Sama-sama. Begitu besar dan alam semesta ini yang menggambarkan kemuliaan Dia. Come on, dengarkanlah suara nafiri. Mari kita lebih bersorak-sorak lagi. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dengarkan penjuru bumi datang. Suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi hadiah. Maju janganlah lelah Yesus. Come on, gunakan segala senjata alam dalam kuasa Roh Kudus. Hey, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuh
Nafi memanggil semua umatnya. Come on. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat. Gereja Tuhan bersatu, Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pangginya. Dengan yang maju jangan lelah, Yesus. Oh come on, gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Woo! Sama-sama. di kemuliaan-Nya tercurah dari surga penuhi kami semua. Bangkitlah, bangkitlah. Come on, come on, come on, come on. Di kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Wah. Kita pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya. Api kemuliaan Yo, 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 yo. dari surga Come on, come on, come on. penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Amin. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Oh, segala raja. Sekali lagi, segala raja. Woo! Beri kemuliaan buat Tuhan. Come on. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak di tempat ini dipuji, ditinggikan. Come on, lebih semangat lagi. Yeah. Oh, oh. Pujilah nama-Mu Tuhan. Amin. kuat dan penuh kemuliaan. Come on, satu suara. Satu suara kami nyatakan Kebesaran-Mu. kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib. Ajaib dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama katakan. Sama-sama. Engkaulah Raja Atas dunia yang menghancurkan menghancurkan kutuk, membebaskan jiwa. kami bersorak. Bertepuk tangan. Tempat Tuhan berjaya dan memerintah selamanya. Come on, come on. Nama-Mu Tuhan, Engkau kuat dan penuh kemuliaan. kuat dan Penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu selamanya. Sama-sama katakan. Hey. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan. Hey, 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 hey. bersuara. Bertepuk tangan.
Tuhan bagi yang Allah yang paling dahsyat. Silakan duduk saudara. Tenangkan diri kita, ambil nafas dalam-dalam, tenang. Silakan Bapak Sena, kita akan sebentar mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama, Asosiasi Pendeta Indonesia atau API akan mengadakan kebaktian kebangunan rohani atau KKR pada hari Rabu 17 Agustus 2022 pukul 3 sore di GBI Kudus atau di Rendeng. Tadi Bapak Ibu sudah terima brosurnya, di situ ada keterangannya, dan Bapak Ibu yang ingin hadir dalam KKR tersebut dapat mendaftarkan kepada Bapak Sihaan karena terkait dengan konsumsi. Jadi Bapak Ibu yang akan datang ke KKR tanggal 17 Agustus bisa mendaftar terlebih dahulu ke Bapak Sihaan. Yang kedua, gereja akan mengadakan ibadah spesial ulang tahun GKI Elim yang ke-30 tahun ya. Pada hari Minggu 28 Agustus 2022 atau minggu keempat pukul 7 pagi. Dan Bapak Ibu semua diharapkan menggunakan dress code yang harus dipakai adalah atasan warna merah atau putih ya. Warna merah atau putih. Bawahannya bebas, sopan yang penting. Dan di ibadah tersebut akan ada door prize yang menarik. Jadi Bapak Ibu, kita semua dapat merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-30 pada hari Minggu 28 Agustus 2022. Dan yang ketiga, jangan lupa juga supaya jemaat selalu aktif di dalam ibadah di komisi di gereja kita. Yang anak-anak, yang memiliki anak-anak diarahkan untuk mengikuti ibadah Flame CC atau ibadah anak yang diadakan setiap hari Minggu di lantai 3 dimulai pukul 8:30. Ketika anak sudah beranjak remaja, diarahkan juga untuk ikut ibadah youth yang diadakan pada setiap hari Sabtu ke-2 dan ke-4 di lantai 3 mulai pukul 5 sore. Kemudian juga ada ibadah dewasa muda yang diadakan setiap hari Kamis pertama. Ya, yang sudah bekerja, yang sudah menikah bisa mengikutinya. Hari Kamis pertama pukul 6:30 malam di lantai 2. Ada juga ibadah WPA diadakan setiap hari Selasa ya. Para ibu-ibu yang luar biasa, wanita-wanita yang luar biasa bisa bersama-sama bersekutu di tempat ini pukul 6 sore setiap hari Selasa. Dan yang terakhir ibadah Wonderful Life Members ya diadakan setiap hari Jumat kedua pukul 5 sore di lantai 3. Demikian pengumuman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan pengumuman terakhir yang saya tambahkan adalah jangan lupa sama Tuhan dalam segala keadaan kita. Amin. Mau susah mau senang tetap ingat sama Tuhan. Saya pernah ingat saat kita di dalam Alkitab Tuhan mengajarkan seperti ini. Kalau kita tidak seperti anak kecil, ya Tuhan pada waktu itu Tuhan memanggil anak kecil dan mengajarkan kalau kita tidak seperti anak kecil ini saat datang kepada Tuhan, dia tidak akan masuk kerajaan surga. Mari, seperti apa sih anak kecil itu? Ya, suatu ketika ada anak kecil datang kepada ibunya, Bu, aku mau ditumbasna Pak D nganu apa sih jajan. Nah, dia senang banget, senang laporan sama ibunya. Bu, aku senang banget di tokoki jajan. Nah, anak kecil yang susah datang kepada bapaknya. Pak, aku mau di jotos karo kancaku, Pak. Aku emosi, Pak, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, yang mau saya petik di sini adalah kita tidak usah jaim sama Tuhan. Tuhan itu Tuhan kita, Raja kita. Dia adalah Bapa kita yang melindungi kita. Amin.
Kita siapkan hati kita datang sama Tuhan. Tidak usah jaim ya. Kalau kita susah ngomong sama susah. Kalau kita senang sama Tuhan ya. Jangan jaim, Tuhan, Engkau adalah Allah yang mulia. Saya sedang susah, Tuhan. Tolong saya. Ngomong wae santai, saudara. Tuhan, aku susah. Ya Tuhan, tolong. Kita tidak usah jaim sama Tuhan. Tidak usah malu kalau dosa kita banyak. Tuhan terima kita. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita puji Tuhan. Ya. Kita sembah Dia. Tuhan, saat ini kami menghadap kepadamu, Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak dipuji, disembah. Engkau lah Allah yang memperhatikan kami. Engkau Tuhan yang siap menerima kami apa adanya, Tuhan. Semua mahkota dunia akan kuletakkan. Semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak disembah.
suaramu. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak. Kau yang layak, Oh Yesus. Kau yang Yesus, Yesus. Kau yang Layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Yesus, hanya Kau yang layak, Yesus. Oh, kami puji, kami sembah. Hanya Kau yang layak, kami akui Tuhan. Kamu angkat suaramu, sembah, sembah, sembah. Berkati Tuhan. Yeah. Hanya Kau Tuhan, Allah semesta. Kau layak dipuji, Yesus, Yesus, Yesus. Kau layak disembah. Oh, mari bermazmur bagi Dia. Puji, puji, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Come on, shout, teriakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan di tempat ini. Woo! Yesus, Yesus. Kami puji, Kau Allah semesta. Kau besar Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Kau Allah yang mulia, kami puji. Haleluya, haleluya, haleluya. Come on, Yesus, Yesus, kami panggil Engkau Tuhan. Yesus, karena nama-Mu yang termanis. Nama-Mu yang paling mulia. Nama-Mu ajaib Tuhan. Mari kita sembah Dia dengan hati yang tenang. Yesus, mari ambil langkah pertama, panggil namanya, panggil Dia, panggil Yesus, Yesus, Yesus. Dengan hatimu yang paling dalam, dengan hatimu yang penuh kasih, dengan hatimu yang penuh cinta akan Tuhan. Ambil langkah pertama, Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Mari sembah Dia sama-sama. Yesus, kesempatan ini kita gunakan dengan baik. Yesus, Kau ada di tempat ini Tuhan. Kau siap melawat kami semua. Kau menjamah kami semua Tuhan. Ya Yesus, Sembah Dia. Engkau yang capek duduk, Engkau yang
masih kuat kau berdiri, tapi tetap sembah Dia, tinggikan Dia. Kita semua Tuhan, Tuhan jamah kami satu-satu Tuhan. Kami yang penuh rindu Tuhan. Kami rindu jamatan-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu di tempat ini Tuhan. Yesus. Jamah hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur padamu Tuhan. Jamah Tuhan. Urapi kami Tuhan. Sakara mana karala masih. Kiri ini mana tata mana nolo. Mula mana minu di puri tapa mana sakara mana mana. Kiri ini dapat sakara mana. Tuhan, oh Yesus, terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu Tuhan, semua pengorbanan-Mu Tuhan. Kau telah membebaskan kami Tuhan. Oh Yesus, come on Tuhan, kami pegang Engkau Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan. Tambah-tambahkan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan. Ajar kami mengerti, ajar kami memahami kehendak hati-Mu untuk mengisi melewati kehidupan yang Kau percayakan. Gemburkan tanah hati, sehingga benih kebenaran firman-Mu boleh jatuh dan hidup, yang memberi kehidupan bagi setiap kami umat-Mu. Biarlah bencana tanah liat yang tidak berdaya, Engkau pakai untuk menyalurkan berkat anugerah ilahi kepada setiap umat-Mu, kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kehadiran-Mu Roh Kudus menjamah setiap pribadi. Biarlah setiap kami menyediakan telinga sebagai seorang murid, sehingga kami dapat memahami arti kehidupan
mempergunakan waktu yang Engkau beri dan tidak membuang dengan percuma, mengisi dengan kesia-siaan belaka, melainkan segala yang kami lakukan bagi kemuliaan-Mu, peninggian nama-Mu, dan menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat yang telah memberikan kami kehidupan melalui kasih-Nya untuk dinikmati bagi banyak orang sehingga nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang Kau berkati. Kami menyambut kebenaran firman-Mu dengan rasa syukur. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk dengan perlahan. Terima kasih untuk tim pelayan panggung yang sudah memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi. Hari ini sudah ada kerenggangan ya. Nomor kursi tidak ada lagi, tidak ada pendaftaran. Tapi jadinya gini, karena jomblangnya ke sini. Ya, enggak apa. Pagi hari ini saya rindu menyampaikan sesuatu yang sederhana. Sesuatu yang menurut saya coba renungkan, saya coba amati. Banyak orang tidak menyadari. Atau menyadari tetapi tidak melangkah untuk kemudian menyikapi atau meresponi dan melakukan dengan lebih baik. Tahukah Anda bahwa mata uang kehidupan itu waktu? Waktu itu Anda bergerak, Anda enggak bergerak, Anda enggak berubah maupun berubah, semua yang kita lakukan, waktu terus berjalan. Dan satuan mata uang yang dinamakan waktu itu tidak pernah kembali. Sehingga seberapa penting waktu itu bagi Anda. Karena waktu juga enggak bisa terbeli. Terkadang ada orang meninggal, kita berpikir, oh ya memang waktunya dia sudah habis begitu. Pertanyaannya bahwa setiap orang memiliki waktu yang ditetapkan bagi dirinya. Jika itu tidak tersedia dibeli dimanapun, jika itu tidak dapat dibeli dengan harga berapapun, jika waktu itu terus bergerak tanpa menanti setiap kita, betapa penting waktu itu, waktu kehidupan yang diberikan kepada kita untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Atau kita mau abaikan karena itu pemberian anugerah kehidupan yang tidak dibayar, diberikan gratis. Terkadang yang gratisan itu bukan yang murahan. Tetapi kita tidak melihat esensi daripada waktu itu sehingga kita buang percuma. Dan pada titik tertentu baru kita menyadari tidak ada yang lebih penting daripada waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Kehidupan yang dipercayakan untuk kita isi sebagaimana apa yang dikehendaki
Semua kembali kepada kemuliaannya. Di bumi ada pohon. Di surga ada pohon enggak? Ada. Di bumi ada sungai. Di surga ada sungai enggak? Ada. Oh, surga itu kayak bumi ya? Salah. Bumi itu fotokopinya surga. Apa yang ada di sana ada di bumi. Penguasa di surga, Allah Bapa kita Yesus Kristus namanya. Kepada setiap kita manusia diperintahkan untuk menjadi representatif yang berkuasa di bumi. Mewakili, artinya apa yang Tuhan miliki di dalam karakter yang penuh dengan kasih, Tuhan rindu, itu yang kita juga ekspresikan di dalam setiap kehidupan. Nah, hal yang sederhana mari kita belajar bersama-sama. Saya tidak sedang menyinggung siapapun. Saya tidak sedang membicarakan siapapun. Tetapi saya menyampaikan ini kenyataan yang seringkali kita hadapi di dalam kehidupan. Terlebih lagi hari-hari ini. Kenapa kok hari-hari ini? Karena waktunya sudah dekat. Kebenaran firman-Nya berkata pada akhir zaman orang lebih mencintai dirinya. Jadi banyak hal yang perlu kita review, introspeksi. Apa yang tidak berkenan kita mesti segera buang supaya kita beroleh perkenanan daripada Tuhan. Amin. Halo, ada orang enggak ini? Yang siap diberkati tolong lambaikan tangan. Oh, puji Tuhan, hanya sebagian. Begitu ini lepas, tidak ada yang menerima. Saya percaya itu kembali kepada saya. Oh, jadi Anda rugi. Oke. Jangan ada yang sakit hati. Karena saya tidak sedang membicarakan pribadi lepas pribadi. Saya berbicara secara universal. Ya. Katakan amin. Berarti Anda enggak sakit hati. Oke. Anda perhatikan kalimat-kalimat ini. Saat Anda menyampaikan kebenaran, maka Anda akan menemukan dua reaksi yang berbeda. Kebenaran loh. Yang bijak akan merenung. Iya, keliru, berubah. Yang bodoh akan tersinggung. Jadi kalau ada yang tidak kepingin dikatakan bodoh, jangan tersinggung. Kalau Anda mau tersinggung artinya Anda, saya tidak ngomong, Bu Lili yang ngomong ya. Sulit untuk meyakinkan lalat bahwa bunga jauh lebih indah daripada sampah. Kebenaran sekalipun kalau Anda sampaikan, Anda akan menemukan dua reaksi. Apapun yang Anda perbuat di dalam kehidupan sehari-hari, Anda akan mendapatkan reaksi yang berbeda-beda. Dan itu Anda harus sadar dari awal itu bakal Anda terima. Apapun itu. Kalau yang suka senang dengan Anda, apapun yang Anda lakukan kelihatan itu bunga. Apapun yang terbaik yang Anda lakukan ketika ada yang gak senang dan sedang memusuhi Anda, dia melihat itu sampah. Anda harus rela
mendapatkan respon yang berbeda. Sehingga Anda ketika menghadapi dua reaksi yang berbeda, Anda lebih siap. Gak perlu terlalu suka dengan yang melihat Anda bunga. Tapi juga gak terlalu kemudian Anda pikirkan siang malam gak bisa tidur. Bukan karena kebanyakan minum kopi. Karena melihat ada reaksi yang melihat bahwa yang Anda lakukan sampah. Padahal tak kasih tahu, lho ngene iki apike iki kurang opo, dia itu seperti itu. Itu wasting time. Itu Anda membuang-buang waktu. Gak produktif. Gak ada hasilnya. Selain menyakiti hati sendiri. Kemudian pikirannya dikotori dengan emosi marah dan segala macam. Banyak orang membuang, menyia-nyiakan waktu karena ngurusi banyak hal yang enggak-enggak. Nah, firman-Nya padahal sudah jelas berkata, pikirkan apa yang sedap didengar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Jadi Anda enggak perlu yang lain. Itu buang waktu. Sementara saya katakan mata uang kehidupan itu waktu. Dan itu sangat-sangat mahal. Sangat-sangat penting. Kita enggak bisa beli di mana atau bayar berapapun. Makanya Tuhan beri karena kita tidak dapat membeli. Kok bisa dia beri? Ketika manusia diciptakan, dia belum hidup, dihidupkan itu dengan hembusan rohnya. Sejak itu, waktu itu berjalan taktik. Sebelum dihembusi roh daripada Allah yang memberi hidup, waktunya counternya belum jalan. Anda suka enggak naik taksi, argonya jalan, berhenti terus begitu? Dari sungai yang maha tinggi, dari sumbernya itu air itu bersih, jernih. Semua yang Tuhan berikan dari awal sumbernya itu luar biasa tanpa celah. Tetapi seiring waktu mengalir, ada daun kering jatuh mengotori air di sungai. Ada orang buang kotoran yang mengotorinya. Itu seperti setiap orang percaya di hadapannya. Orang yang hidup dalam berkat Tuhan juga mengalami hal seperti itu. Daun kering jatuh, kotor. Orang membuang kotoran ke dalam kehidupannya sehingga dia menjadi sakit hati. Dia menjadi kecewa. Gak terima aku. Nah, kira-kira begitulah. Tetapi anugerahnya menghanyutkan semua kotoran itu dan selalu membersihkan sepanjang kehidupan kita. Seperti air yang selalu mengalir dan tiada akan berhenti. Seperti itulah berkat Tuhan yang diberikan kepada kita yang percaya dan berharap kepadanya. Anda mengurusi kotoran yang orang lain buang, atau Anda datang kepada dia supaya aliran airnya semakin deras, menggelontor, membersihkan kotoran itu. Ada effort, ada usaha, ada tenaga, ada waktu yang dipakai. Ketika kita berusaha dengan kekuatan sendiri untuk membersihkannya, atau Anda izinkan kuasa aliran kasih-Nya yang membersihkan.
Sementara waktu, effort, tenaga Anda pergunakan hal yang lain yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi tentu itu akan lebih bermanfaat bagi hidup Anda. Anda enggak menyia-nyiakan waktu. Dibersihkan, selalu dibersihkan. Kita ini ngadepi banyak hal setiap hari. Seringkali kita dengar, nek gendut engko diomong, mangan gak akan diaturan. Sembarang disikat terus. Kurus diomong kurang gizi. Dan segala macam. Anda mau dengar apa enggak? Saya seringkali berkata, lewat trotoar depan ini, burung itu bisa buang hajat tepat di atas kepala kita. Ngotori. Tapi dia nggak bakal bisa bersarang di kepala kita kalau kita nggak izinkan. Kita boleh sakit hati atau tidak, itu pilihan. Respon hati kita. Respon. Yang seringkali responnya apa? Wow, telek manuk. Iki ambune apa sih? Oh, barbecue. Ketoknya kayak bubuk keju gitu ya. Masih dia nggak percaya. Responnya itu. Nah, itu yang di bundar itu yang tulisan putih agak nggak kelihatan ya. Life is too short to waste time hating anyone. Hidup ini pendek, hidup ini singkat. Waktu kita itu nggak banyak. Adalah waktu yang terbuang percuma. Waste, sampah jadinya. Kalau kita masih punya waktu hating anyone, menyakiti seseorang, dipikir dia hebat, dipikir dia benar, dipikir dia pokoknya yang lain disikat. Bahkan hati-hati, setiap perkataan yang keluar dari mulut seseorang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tabur tuai, apa yang kau tabur, itu yang engkau tuai. Anda nggak perlu lihat dari perkataannya, tapi dari kelakuan kehidupan sehari-hari. Itu yang berbicara, bukan omongannya. Beberapa waktu sekarang kita dengar pusing, omongan sana sini, situ. Kelihatannya meyakinkan, ternyata nggak benar semua kan. Di pemberitaan dan segala macam. Apalagi kalau ngajak kolektif. Tak kasih tahu. Ajak-ajak. Anda akan menuai badai. Karena setiap hal yang Anda lakukan itu mengandung konsekuensi. Konsekuensi itu harus Anda tanggung dan kembali balik kepadamu. Kalau engkau berbuat sesuatu yang baik, konsekuensinya juga balik baik. Jangan menabur angin, kemudian menuai badai. Hati-hati, harus dipertanggungjawabkan. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga, apalagi angin melintas, apabila angin melintasinya, maka dia tidak ada lagi ya. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Waktu itu singkat, sekali lagi gak pernah kembali. Jadi bagaimana? Hapus segala sesuatu dalam pikiran Anda yang tidak membuat Anda maju. Apa ada? Banyak.
Sehingga Mazmur 139 ayat 23, 24 itu menuliskan, ya Allah periksalah aku dan kenalilah pikiranku. Ujilah aku dan kenalilah pikiranku. Yang takut, pastikanlah bahwa aku tidak melalui jalan yang salah. Tuntunlah aku pada jalan yang selalu benar. Sekalipun ini terjemahan Alkitab yang lain. Delete everything in your mind that is not moving you forward. Hapus segala sesuatu dalam pikiran yang tidak membuat Anda berkembang. Yang tidak membuat Anda maju. Yang tidak mendatangkan bagaimana engkau ke depan lebih dan lebih lagi. Apa ada, Pak? Pertanyaan saya begini. Pikiran itu kan memori identik dengan memory card kalau di dalam dunia gadget. Anda perlu bertanya, berapa kapasitas Anda punya memori? Berapa megabyte? Atau berapa tera? Ada enggak handphone Anda jadi lemot karena terlalu banyak isinya, kemudian Anda wis suwe gak tak delok, iki gak pakai, delete supaya lancar, ndak lemot terus begitu. Artinya kapasitasnya ada banyak hal yang nggak terpakai, nggak berguna, itu menghambat dan tidak membuat Anda maju. Nggak diperlukan, nggak produktif, tapi diopeni terus. Salah satunya apa? Apalagi godok membicarakan, membahas sesuatu yang nggak benar, yang tahu tapi tetap dikerjakan. Jadi perlu adanya saling membantu. Sekalipun istri itu seorang penolong, tapi suami mesti ngamati. Kalau ada yang nggak benar diingatkan. Bersinergi satu dengan yang lain. Jangan didukung karena nanti takut nggak dimasak rawon. Nah aku gak ngewangi di meja sepi, Pak. Nggak ada makanan tersedia. Tapi nek teh wangi ada tami capcay, ada capcay, ada cap gomek, pokoknya cap-cap itu ada semua, Pak. Ada 3, ini ilustrasi, ada 3 kawan sejawat, kawan karib. Bahasa bisa dikatakan bestie, bisa dikatakan soulmate, apapun itu. Yang satu si A dengan B lagi ada bersih tegang sesuatu yang si B ini baik sama si C, si A juga baik sama si C. Curhat ini istrinya, istilahnya. Jadi yang B ngomong sama si C. Tahu nggak itu marah loh sama aku, dia seperti itu. Lah kenapa? Dia gara-gara dia tersinggung. Lah memangnya kamu ngomong apa? Kan lama nggak ketemu terus aku ngomong begini. Waduh, tambah makmur ya, gitu kan. Tapi sewot sis. Pikirnya ini, waduh tambah sejahtera ya. Ya seneng lihat ini, dengar itu dengan ini. Gitu. Lah kemudian yang C ini ketemu sama ya. Cerita nih, aku lagi jengkel. Dia itu orangnya kok gitu ya. Lama ndak ketemu tapi ngomongnya nggak enak. Duh memangnya ada apa? Masa dia ngomong ke aku gini, kok tambah makmur gitu. Itu kan menyinggung perasaan. Lah masalah gimana? Karena asumsinya si A, makmur itu identik dengan gendut. Ya kan?
Padahal ngomongnya kan nggak mikir gendut. Tersinggung. Ngomong gembrot. Si C ketemu si B lagi. Kamu memangnya ngomong dia gemuk, gembrot, apa gendut begitu? Enggak. Aku ngomong cuma, wih kok tambah makmur gitu toh. Bisa bicara secara ekonomi atau yang lain. Kok dia jadi tersinggung? Balik lagi si C ke A. Dia gak nyinggung kamu. Gak mungkin dong dia ngomong seperti itu kok. Si C balik lagi ke B. Dia tetap mikir kamu tuh ngomong gendut. Aku kan gak perlu ngomong dia gendut. Sejak kuliah dari dulu sampai sekarang dia kan sudah gendut. Anda tahu maksudnya? Memangnya kapan kamu tahu dia itu kurus? Aku tidak perlu nyinggung, dia dari dulu kan sudah gendut, kan kamu tahu. Tapi ini kan jadi masalah. Yang si A ngurusi suasana hati yang tidak penting, yang si B terpengaruh ke sana, si B dan si A ngajak si C masuk ke dalamnya. Pertanyaannya, itu kalau diabaikan, gak ada apa-apa. Waktunya bisa dipergunakan yang lebih bermanfaat untuk maju ke depan. Baik bagi si A, baik bagi si B, maupun baik bagi si C. Tapi 3 orang ini kan terjebak. Belum lagi kalau kenalannya 6, kenalannya 10, rame jadinya. Sebulan enggak selesai. Dan Anda stuck. Anda berhenti di tempat, ini kok feedback ya jadinya. Anda kan berhenti, stuck. Di tempat yang sama, waktu yang dihabiskan 1 bulan, tapi tidak ada hasil apapun. Cerita ke sana, cerita ke situ, tanya sana, tanya situ, dibumboni, bener memang dia itu ngono. Rame tambah. Wasting time, Anda buang-buang waktu. Kalau Anda tidak bertumbuh, kalau Anda tidak berkembang, kalau tidak ada pencapaian yang lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Jangan ngomong, Tuhan di mana engkau? Kenapa engkau membiarkan aku seperti ini? Sementara Anda yang menciptakan keadaan itu. Hati-hati. Itu akan menjadi ragi yang merageni, merusak seluruh adonan. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Kebenaran punya 2 sisi. Kebenaran. Ada yang meresponi begini, ada yang meresponi seperti itu. Jika punya 2 sisi, Anda jangan dengar cuma dari 1 sisi. Jangan cuma melihat dari 1 sisi. Anda perlu pastikan 2 sisi. Dengar, lihat. Itu saja bagi perkara-perkara yang memang harus ditindaklanjuti. Tapi bagi yang tidak penting, abaikan. Air itu tetap mengalir, menghanyutkan kotoran-kotoran itu. Dari apa yang dia perkatakan, apa yang dia lakukan, itu akan teruji membuktikan keberadaannya, siapa dia sebenarnya. Dari buahnya lah engkau tahu pohon itu baik atau tidak baik. Anda nggak perlu ngurusi. Jangan mau dilibatkan, terjebak ke sana, kecuali memang penggosip. Kesukaan saya itu Pak. Lah kenapa? Kalau enggak ada itu saya enggak bisa ngisi waktu ini untuk apa? Bingung saya. Jadi ya wis lah, memang begitu diampuni aja. Kalau enggak ada itu dia tambah nganggur itu. Ya dia kepingin lebih produktif ya sudahlah gitu. Ini sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari apapun segi yang kita lewati, kita dirampas waktu itu untuk digunakan hal-hal yang enggak ada. Ketika waktu yang kita
ambil, yang kita pakai harus menghasilkan sesuatu yang bernilai. Kalau enggak, itu Anda buang percuma. Hidup adalah 10% hal yang terjadi pada kita. Dan 90% bagaimana kita meresponnya. Respon kita itu yang berkelanjutan. Kedewasaan bukan dilihat dari usia, tapi dilihat dari sikap, tindakan, dan tingkah laku. Anda akan menjumpai orang yang sudah dewasa mendekati tua, tapi sikapnya, responnya, tindakannya kayak anak-anak. Jadi usia bukan menjamin kedewasaan itu pasti dewasa juga dalam pikiran, sikap, dan tindakan. Hati-hati. Jadi bagaimana? Kita mesti melatih pikiran untuk melihat kebaikan dalam segala hal. Orang bijak selalu memikirkan hal-hal yang bijaksana. Jadi kita mesti melatih itu. Loh, kenapa kita harus melatih? Tadi kan ayatnya sudah kita baca. Segala yang patut didengar, segala yang terpuji, segala yang semua itu, pikirkanlah itu. Artinya itu kita melatih. Ketika datang di luar daripada itu, oh ini bukan makanan pikiranku. Buang aja. Bahkan yang masih ada di memori yang kalau kita buka, file ini sudah tidak dipergunakan 5 tahun yang lalu, ya sudah dihapus saja. Semua kalau itu enggak dibersihkan, Anda enggak bisa speed up, enggak bisa lebih cepat. Makanya bicara soal sakit hati, bicara soal ini, soal itu, dan segala macam. Anda perlu renungkan, ini untungnya untuk saya apa? Ini mendorong, memotivasi saya untuk bergerak lebih maju, yang lebih menghasilkan sesuatu yang bernilai, ataukah ini menghambat? Anda mesti fair untuk menilai, jangan karena memang ada sakit hati, jadi itu enggak pernah Anda selesaikan. Dipelihara terus begitu. Nah, pada saat Anda lihat ini bagi saya ke depannya enggak ada untungnya. Ini sesuatu yang harus diselesaikan, segera selesaikan. Kemudian hapus. Loh, aku sudah minta maaf, loh katanya dia memaafkan, tapi kok dia itu masih sakit hati seperti itu. Siapa yang salah? Dua-duanya. Yang pertama yang berkata, aku memaafkan, tapi dia tidak memaafkan sepenuh hati. Dia masih dikuasai sakit hati. Yang terkadang belum tentu. Lah yang sudah minta maaf dan dia sudah dimaafkan, ya kenapa Anda urusi lagi? Aku sudah minta maaf, selesai. Tidak usah dipikir lagi, saya sudah datang. Salah atau enggak salah, aku sudah minta maaf, aku sudah menyelesaikan, selesai. Kalau sikapnya masih belum berubah, ada apa dipikirkan lagi, saya sudah beres. Daripada seperti itu, pakai waktu untuk berbuat sesuatu bagi kemajuan kehidupanmu dalam segala hal. Itu jauh lebih bermanfaat, bermakna bagi hidupmu. Apalagi di tengah-tengah keberadaan kondisi yang semakin sulit, perlu dilakukan satu upaya yang lebih daripada biasanya. Perlu ekstra hari-hari ini. Tapi kalau Anda terjebak dengan hal-hal yang sia-sia, kehidupan Anda arahkan kepada kesia-siaan belaka. Hati-hati, sederhana tetapi banyak yang tidak menyadari. Jadi pikirkan sesuatu dalam segala hal yang terbaik, karena firman Tuhan mengajarkan
seperti itu. Pikirkanlah semua itu. Yang baik, yang sedap didengar, yang terpuji, yang mulia, semuanya. Sementara pikiran yang negatif akan menemukan kesalahan dalam segala sesuatu. Dan pikiran positif akan menemukan peluang dalam segala sesuatu. Anda untuk maju itu butuh opportunity, butuh kesempatan, butuh peluang. Bukan mendapatkan atau mencari kesalahan-kesalahan orang dan kemudian Anda bisa maju. Anda nggak pernah memikirkan bagaimana saya bergerak untuk maju karena Anda sibuk dengan memikirkan kesalahan-kesalahan orang. Hanya memuaskan hati ketika dapat menunjuk dan membuktikan, loh ya toh dia salah. Terus mau apa setelah itu? Begitu lama Anda terjebak di dalam urusan itu, selama itu Anda juga tidak dapat bergerak maju. Itu tuh beban yang harus diletakkan. Itu tuh semua yang harus dihapuskan. Saya berbicara bukan berarti saya sudah expert dalam hal ini. Saya juga belajar dari setiap hari. Saya perlu koreksi mana yang perlu saya tanggapi, mana yang tidak. Ketika itu sampah, itu hanya yang dapat menarik untuk datang lalat. Kebenaran sekalipun tidak tampak indah. Lebih indah sampah daripada sesuatu yang mendatangkan kehidupan yang lebih baik. Jadi jangan berubah menjadi manusia lalat. Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan. Karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Firman Tuhan berkata, renewing your spirit of your mind. Biarlah engkau diperbarui hati dan pikiranmu. Banyak orang percaya selalu memperbarui hati, tapi tidak memperbaharui pikirannya. Sehingga kehidupannya timpang. Kita ini hidup sebagai manusia roh. Kerohanian kita perlu perhatikan. Tapi kita ini hidup di dunia nyata, kita juga realistis di dalam banyak hal. Sekalipun tetap kembali kepada firman, kita hidup bukan karena apa yang kita lihat, tapi karena apa yang kita percaya. Tapi Paulus berkata, biarlah kita memperbaharui pikiran. Di dalam doa, berdoalah di dalam roh dan pikiran. Ini tuh nggak bisa dipisahkan sebagaimana kebenaran dan kasih karunia, roh dan pikiran. Tetapi banyak orang fokusnya itu menjurus kepada sesuatu yang sebetulnya nggak berguna. Tapi dia menyediakan telinga untuk yang jahat. Dia memperhatikan bibir yang jahat. Bagaimana Yusuf ketika digoda Tante Potifar? Dia lari meninggalkannya. Tapi hari-hari ini yang jahat, tentang segala sesuatu yang jahat, orang semakin mendekat. Karena kepo. Terus kemudian terjerat di dalamnya. Oh yo ngono yo. Tak kandani. Aku kemarin ketemu si Adi cerita ini. Loh kok iso ya dia itu padahal belum tentu loh kebenarannya. Masa sih? Iya. Tapi aja ngomong-ngomong loh, nek aku sih ngomongi. Enggak.
ketemu temannya lagi, gitu lagi. Akhirnya kembali kepada yang ngomong pertama. Ojo ngomong-ngomong lho. Nah aku sing ngomongi, lho kowe krungu teko ndi? Iku sing ngomong aku, balik meneh. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Anda perlu renungkan ini. Kalau Anda memperhatikan bibir yang jahat, itu artinya Anda memberikan telinga kepada lidah pendusta yang kemudian mencelakakan. Awakmu melok lho kudu ngejepi ku. Wong njaluk ketemu. Lho lha apa aku melok, aku gak melok. Lho kan kamu ngomong-ngomong ini kabeh terus akhirnya terjerat. Yang ndak-ndak itu akhirnya harus mempertanggungjawabkan. Itu di hadapan manusia, di hadapan Tuhan pasti tidak akan bisa lari dari sebuah tanggung jawab. Urusane sak tenan iki, aduh aku lapo ya kok melu-melu mesti niki ra ono. Ya tapi karena Anda menyediakan telinga dan menanggapi sesuatu yang belum tentu pasti. Bagaimana sebagai seorang saudara seiman, kita harusnya tidak meresponi hal-hal itu. Oh diomong kono, salah. Bersalah meneng pura-pura gak melu-melu. Padahal dalam hatinya tertuduh loh salah. Tidak ada pemberesan itu namanya. Itu nyimpen ragi yang merageni seluruh kehidupannya. Karena orang dikendalikan oleh perkataannya. Pikirannya mengendalikan hidupnya. Pura-pura gak ngerti padahal wis urun. Urun jahat kalau terungkap ngomong aku gak urun loh. Begitu jadi sesuatu yang baik. Loh aku iki urun loh kok ora dihitung. Tapi yang melarikan diri. Tidak gentle. Bumboni harus kan kamu ngomong seperti itu kamu sudah tahu persis belum kebenarannya. Kamu perlu uji. Lu sing ngomong iku soulmate-ku lu, besti lu, mosok ngapusi. Kenyataannya enggak benar. Hati-hati. Ini tidak memilih siapapun dalam bahaya untuk terkena virus yang satu ini. Mau pembelaan diri bentuknya atau mencari simpati atau apapun. Kita mesti bijaksana. Ketika mau dilibatkan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi terus kemudian, lho iki sing mbok omong sapa? Saudara seiman. Lho iki sapa sing mbok omong? Saudara seiman itu bukan hanya cuma satu gereja, gereja yang lain juga saudara seiman. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Tapi sikap perilaku di dalam keseharian tidak menunjukkan. Kalau dia keliru, tegur. Ingatkan dia. Artinya bukan dibahas ke sana sini, datang. Sebagai saudara seiman, aku perlu mengingatkan karena firman-Nya berkata demikian. Jadi tidak ditambah-tambah sesuatu yang nanti pada akhirnya ternyata keliru. Bertanggung jawab tidak memulihkan namanya. Saya telah bersalah, oh gak wani ngumpet. Gak lu, aku gak melok-melok lu. Gak lu. Gak melok-melok. Aku kan cuma ngomong. Lah kan kamu gini-gini, kan nambahi sidik. Nah, ya wis lah, sakarepe.
Semakin berkurang Anda merespon hal-hal yang negatif, semakin tenang kehidupan Anda. Percayalah. Orang bijaksana berhati-hati dan menghindari bahaya. Yusuf, wah bahaya. Dia melarikan diri. Menghindar. Artinya yang mendatangi bahaya ya bukan orang yang bijaksana. Kehidupannya enggak tenang. Kehidupannya enggak tenang. Karena seharusnya ada hal-hal yang lebih baik dan lebih positif yang dia perlu responi, yang perlu dia tindak lanjuti sehingga kehidupannya maju dan semakin berkembang. Enggak waktu cuma disia-siakan begitu. Apalagi kalau sampai terkenal gini. Kamu nek tanya apa-apa, tanya ke dia tahu semuanya. Oh iya. Semua dia tahu. Kowe ngerti rak ceritaniku? Ngerti. Oh. Kowe krungu tak? Krungu. Dia bangga. Ya. Dia bangga, semua dia tahu. Terus pertanyaannya, apa untungnya itu bagi hidupmu? Waktu terus berjalan, semakin hari semakin tinggal sedikit. Tapi setiap kita ketika tidak segera sadar, waktu itu cuma dibuang percuma, enggak ada guna. Janji-janji Tuhan dan apa yang sudah disediakan bagi kita, enggak pernah kita mendapatkan. Enggak pernah. Dan engkau akan terus naik dan tidak turun. Dan engkau terus akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan engkau akan menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama. Ketika mereka melihat engkau, mereka melihat bahwa Tuhan Yesus ada di dalam. Kasih dan segala sesuatu kebaikan. Jangan diisi dengan hal-hal yang enggak ada guna. Sekali lagi, the less you respond to negativity, the more peaceful your life becomes. Semakin Anda enggak melibatkan diri, menyediakan telinga untuk hal-hal yang sia-sia, kehidupan Anda akan lebih tenang. Banyak yang kosong space memori Anda, yang Anda bisa download sesuatu yang lebih lagi untuk meningkatkan diri. Daripada semua sebetulnya itu harusnya dibuang, tapi terus disimpan. Ya. Jadi berbicara dalam banyak bahasa itu aset itu baik. But the ability to keep your mouth shut in any language is priceless. Tetapi kemampuan untuk tetap menjaga mulut dengan bijak itu tidak ternilai. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Lidah, mulut, itu yang membawa Anda kemana. Hati-hati. Amsal 12:14, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Mulut orang benar mengucapkan hikmat. Bukan gosip. Bukan sesuatu yang gak benar belum tentu dibahas.
hari-hari ini ke depan terus orang tuh waduh, Anda lihat loh 1 bulan ini baca koran, denger TV, isinya iku wae. Wis sampai ceritanya diulang. Kalau beli duren, jangan 3. 1, 2, 4, jangan 3. Karena hari-hari ini rame duren 3 kan. Pak Wempi nangkep, yang lain belum nangkep. Apa ya kok kaitannya karo duren? Orang bijak berkata jangan membalas dendam. Buah yang busuk akan jatuh sendiri. Wah diomong, aku diomong gini. Abaikan aja. Kalau itu tidak benar, Anda nggak perlu hiraukan. Itu jatuh sendiri. Itu orang yang membuang kotoran di sungai yang mengalir, yang alirannya itu dari atas jernih. Tapi mengotori hidup orang yang di dalam berkat anugerahnya. Percayalah, Tuhan itu terus mengalirkan airnya. Menggelontor membersihkan sampah-sampah kotoran itu. Oleh karena waktu itu akan terbukti benar atau tidak. Anda tidak perlu mengcounter, Anda tidak perlu mendatangi. Ngomong saenake dhewe memang ide tok sing duwe cang. Aku ya duwe. Tambah lebih buanter, puarani, labrak ae terus ayo. Dipikir gak wani apa? Loh sing padahal enggak ada yang mikir dia berani apa enggak loh, tapi dia bisa ngomong. Dipikir gak wani apa iki? Parani loh. Tapi bawa bolo ya kan. Biarin. Jangan itu meracuni, mengotori hati pikiranmu sehingga menghambat engkau tidak bisa maju ke depan. Lebih baik pikirkan sesuatu yang bisa semakin membawa engkau terbang lebih tinggi daripada kamu pakai ngurusi yang gitu-gitu. Biarin. Waktu itu akan membuktikan. Pada akhirnya semua itu akan dicelikkan bahwa apa yang diperkatakan itu selalu gosip dan selalu kebohongan yang memang kesukaannya begitu sih. Kesukaanmu apa? Yoiku Pak. Saya pikir nek dilarang ya kasihan. Sukanya cuma tinggal itu ya wes lah gak apa-apa gitu ya. Yang paling penting kita semakin jaga hati gitu aja lah. Jadi kalau sesuatu yang jahat, sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru, ngomong begitu menyakitkan memang. Tapi itu sebetulnya kita dilatih bagaimana untuk bisa menguasai diri, menjadi tenang. Ya, kalau Anda abaikan itu, kehidupan Anda akan semakin tenang. Enggak usah dibales, enggak usah dikonter, enggak usah carane piye membungkam orang itu. Mosok diparani ngene no yo enggak usah. Biarin aja, itu buah busuk nanti akan jatuh sendiri. Nanti akan kecelik gitu ya. Tapi kalau terbukti kemudian besoknya dia kecelik ternyata salah, ya enggak usah diparani. Wah salah toh, enggak usah. Biarin aja, dia ketemu aja dia sudah salah tingkah sendiri kok. Ya, enggak usah dipastikan lagi kalau dia salah. Pikiran yang damai adalah pikiran yang sangat kuat. Jadi bagaimana damai? Ya kita harus kelola. Lewat ayat ini saya merenungkan pikiran yang damai adalah pikiran yang sangat kuat. Dari kebenaran firman itu kalau saya ambil anunya di situ. Makanya Tuhan Yesus itu sebelum naik ke surga, dia berkata, aku berikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu. Loh,
Mau naik ke surga kok yang diberiku damai sejahtera. Sebelumnya saya gak ngerti kenapa ya kok damai sejahtera. Ternyata apapun yang kita hadapi, masalah, tantangan kehidupan, kesulitan dan segala macam. Ketika pikiran kita, hati kita tinggal di dalam damai sejahteranya, kita itu kuat. Kita itu sanggup menghadapinya. Bahkan ada lukisan angin badai kencang begitu, di satu ranting ada burung. Ya. Yang tidak panik dengan keadaan itu. Terus kemudian bawahnya ditulis, damai di tengah badai. Saya pikir, wah keren ini, keren. Ketika kita memiliki damai itu, apapun yang hari-hari ini, musim kehidupan yang berganti, damai sejahtera menjaga. Sehingga kita bisa tenang, kita bisa berdoa, kita bisa mengandalkan, kita bisa dengar-dengaran, dan dia akan menuntun kita melewati semua itu sampai pada kemenangan. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan pada akhirnya saya ngerti, oh pikiran yang damai itu sangat kuat. Dia memberkati kita, memberi kita kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi tantangan kehidupan ketika dia naik ke surga. Selain daripada dia berikan Roh Kudus untuk menyertai kita. Jangan takut dengan apa yang kita hadapi. Takutlah ketika kita tidak dapat mengelola hati dan pikiran itu dengan benar dan baik. Hidup ini baik ketika Anda bahagia. Tapi jauh lebih baik ketika orang lain bahagia karena Anda. 1 Petrus pasal 4 ayat yang 10, Allah telah memberikan bakat-bakat khusus kepada saudara masing-masing. Pergunakanlah bakat-bakat itu untuk saling menolong dan salurkanlah berkat Allah yang bermacam-macam itu kepada orang lain. Amsal 22 ayat 9, orang yang baik hati diberkati Tuhan karena ia membagi rezeki dengan orang yang berkekurangan. Jadi hidup ini baik ketika kita bahagia. Tapi jauh lebih baik jika orang lain bahagia karena hidup kita. Kita renungkan daripada menyakiti, gosip, menyambung lidah sesuatu yang belum tentu benar. Ya, apalagi kalau sekarang itu zamannya konspirasi. Nek wakeh wong itu dianggap benar, belum tentu. Apa yang disampaikan, cross check, recheck, gitu kan. Buktikan, benar enggak ini? Jangan mau diperdaya. Ketika kita sudah dihasut, terus kita ketemu orangnya. Loh, dia ngomong gini, enggak gini, ini loh buktinya ini. Loh, gak bener itu. Saya tak wakili yo, tak seneni yo. Kamu ngomong kok gak bener, gini-gini. Semua waktu dibuang kembali saya ke awal. Satuan kehidupan adalah waktu yang berharga. Jangan hanya dibuang, diisi dengan kesia-siaan. Karena kesia-siaan tidak pernah menghasilkan sesuatu progres yang positif. Selain merusaknya, isi dengan sesuatu yang baik. Orang yang jahat akan melihat kesalahan dalam segala sesuatu. Tetapi orang yang baik akan melihat kesempatan, peluang dalam segala sesuatu.
hasilnya akan berbeda. Tujuan langkah yang kita tempuh akan berbeda dan hasilnya akhir akan berbeda pula. Ini sesuatu yang biasa kita dengar, sesuatu yang kita hadapi sehari-hari. Saya hanya mengingatkan kembali, hari-hari ini sering terjadi semakin marak karena situasi dan keadaan yang tanpa kita sadar itu menjadikan kita bersikap seperti itu. Ya. Kelemah lembutan dipikir kelemahan. Jadi kelemah lembutan dipikir kelemahan, padahal tidak demikian. Tapi karena situasi, keadaan, itu yang mendorong kita, yang menjadikan sikap perilaku kita di dalam kehidupan ini banyak persaingan. Ya, banyak sesuatu yang menjadikan hati orang itu keras dan tidak percaya. Itu yang jadi masalah. Jadi tadi pagi saya kirim ke beberapa teman. Dalam Amsal pasal 15 ayat yang pertama, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Seringkali kita diperhadapkan pada persaingan dalam segala sesuatu. Persaingan dalam banyak hal ini akan membentuk sifat keras hati dalam diri seseorang. Sehingga membentuk sikap yang tidak mudah percaya terhadap orang lain dan mudah emosi. Kita berpikir jika bersikap lunak terhadap orang lain, maka kita akan dimanfaatkan dan dipermainkan. Sehingga ketegangan, kecurigaan terhadap orang lain, sehingga kita juga semakin memproteksi diri. Perkataan-perkataan pedas mewarnai sebuah hubungan atau relasi. Sementara Kristus mengajar setiap kita untuk lemah lembut, rendah hati, tidak menyombongkan diri, menghargai orang lain, dan mengutamakan kasih adalah lebih bernilai yang berkemenangan. Mari sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita renungkan waktu kita, sisa waktu kita untuk kita mengisi dengan segala sesuatu yang baik, yang mulia, yang Tuhan perintahkan. Yang tidak berguna, delete, supaya kita tidak terhambat untuk dapat maju, berkembang, menghadapi tantangan kesulitan akhir zaman yang semakin hari semakin tidak mudah. Tuhan rindu kita berkemenangan, menjadi pemenang kehidupan. Mari apa yang Tuhan sudah berikan, kita pergunakan sebaik-baiknya. Kekuatan, janji, semua yang Tuhan beri adalah bekal untuk kita dapat melewatinya sampai pada garis akhir kita kembali kepada pangkuan Bapa, tetapi nama Tuhan semakin dipermuliakan oleh karena kesaksian kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saya undang untuk tim musik untuk maju ke depan. Segala yang baik itu Tuhan berikan kepada kita. Segala karya tangannya yang diberikan kepada kita itu luar biasa. Kita dipanggil untuk menjadi penyembahnya. Mari kita naikkan pujian, judulnya Menjadi Penyembahmu. Ini lagu lama dan termasuk lagu baru yang baru mendengar. Ayo. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus menyempurnakan apa yang hamba-Mu sampaikan. Biarlah menjadi
suluh bagi langkah kami ketika kami hidup menjalankan seturut kebenaran firman-Mu. Kurang rendah ya. Iya. Bisa ya, bila ku buka mataku, semua yang baik itu datangnya daripada Tuhan. Ketika sumber mengalirkan air itu jernih, dia tetap menjaga kebersihan itu. Dia gelontorkan terus kotoran-kotoran yang jatuh, yang dilempar, dibuang orang. Tidak usah terlalu ditanggapi. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku, amin, dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu,
Engkau baik. Kasih setiamu selama-lamanya tidak pernah berubah. Penyertaan, pemeliharaan, dan pembelaanmu luar biasa. Ketika kami terus bersandar bergantung harap kepadamu. Engkau telah memberi kami kekuatan. Engkau telah memberi kami kemampuan. Berperkaralah dalam setiap kehidupan kami, di segala musim kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ampuni setiap pelanggaran kami. Jagai kami Tuhan di gerbang pintu mulut kami, untuk kami dengan bijaksana melepaskan setiap perkataan, karena Engkau mengurapi setiap kami. Sehingga segala yang tidak baik tidak kembali untuk dapat kami alami dalam setiap kehidupan, ketika kami dengan bijaksana memperhatikan segala hal dalam kebaikan. Waktu yang tersedia tidak banyak. Kehidupan kami yang singkat seperti bunga rumput. Biarlah kami memaknai dengan sesuatu yang berarti. Sehingga tidak ada hambatan-hambatan untuk kami maju. Biarlah kesaksian kehidupan yang mempermuliakan nama-Mu dapat terlihat lewat ucapan, perkataan, tindakan, dan perbuatan kami. Kami juga bersyukur pada pagi hari ini bagi setiap pasangan suami istri yang merayakan hari ulang tahun pernikahannya untuk yang kesekian kalinya. Biarlah mereka juga saling menjaga ketika mereka berkata-kata. Suami menyampaikan sesuatu yang indah yang memberkati istri. Demikian juga istri menyampaikan sesuatu syukur bahwa diberikan suami yang terbaik bagi hidupnya. Engkau tambah-tambahkan sukacita sehingga mereka setiap hari menikmati anggur yang terbaik, anggur yang manis dari awal sampai dengan usai daripada kehidupan yang mereka jalani. Dengan panjang umur Engkau kenyangkan mereka dan Engkau perlihatkan segala kebaikan kemuliaan-Mu. Kau berkati usahanya, setiap apa yang dikerjakan Kau buat berhasil. Sukacita yang semakin hari semakin penuh karena mereka beroleh kepenuhan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga kebenaran firman-Mu, datanglah kerajaan-Mu seperti kehendak-Mu, itu terjadi di dalam keluarga, rumah tangga mereka. Anak cucunya tidak berkekurangan. Engkau berkati dimanapun mereka berada, yang menjadi berkat bagi setiap yang membutuhkan. Kami boleh dipuaskan karena kami menyediakan hati, tanah hati yang terbaik, sehingga benih kebenaran firman-Mu itu jatuh, tumbuh, subur, berakar kuat, menemukan air kehidupan, berdaun hijau, dan selalu berbuah pada musimnya. Tidak mengalami kekeringan, tidak mengalami segala cobaan di luar daripada kemampuan dan kesanggupan yang Kau beri.
berbuah-buah, tetap berbuah-buah lebat bagi kerajaan-Mu. Kami disegarkan, kami disehatkan, sekaligus kami disembuhkan. Roh, jiwa, tubuh kami sehat karena kemurahan anugerah-Mu. Engkau sudah menebusnya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tubuh-Mu yang terpecah, darah-Mu yang tercurah, kuasa ilahi yang ada menjamin kehidupan kami dari hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kami pulang di dalam segala berkat-Mu. Kami pulang di dalam sukacita-Mu. Kami pulang di dalam damai sejahtera-Mu. Dan kami percaya perjalanan kami kembali ke rumah masing-masing, jauh maupun dekat, malaikat-Mu menatangnya dan kami tiba dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.